Kita akan melihat terkait dengan contoh arsitektur dari kontak center. Nah, di sini untuk kontak center itu ada dua bagian besar, yaitu menggunakan internet dan PSTN. Untuk menggunakan internet, base-nya itu ada menggunakan email interaction dan ada web interaction. Nah, juga ini terhubung ke masing-masing, ada web server, email server, database server, directory server, application server, chat server, dan web service. Di mana nanti ini terhubung membentuk sebuah voice recorder. Lalu ini juga akan menjadi sebuah middle CTI gateway, dan ini nanti akan menjadi enterprise workstation. Lalu menjadi terhubung juga ke agen workstation dan supervisor workstation. Nah, sedangkan pada bagian PSTN, yaitu yang digunakan menggunakan phone interaction, ada fax interaction, lalu ini akan terhubung ke mesin voicemail, ada call recorder, fax server, ada predictive dialer. Nah, masing-masing ini juga nanti akan terhubung ke PBX semuanya, yang sebagai controllingnya. Di sini nanti akan terhubung juga ke teknologi ICD. Nah, di sini nanti teknologi yang sistem CTI pada call center, ada pada contact center itu. Nah, kita lihat pada arsitektur yang kedua. Di sini ketika customer melakukan calling, itu akan terjadi public switch telephone network, di mana di sini ada trunk side dari BRI TI trunk nanti masuk ke bagian PBX. Nah, di bagian PBX ini akan terhubung ke CTI server, di mana nanti itu ada line side IVR T1 trunks yang terhubung ke VoIP atau Voice of IP Gateway. Nah, nanti IVR itu akan menjadi Voice of IP Interface. Lalu sebelumnya nanti masuk ke Agent Position. Nah, Agent Workstation, call center support, software modules itu akan secara otomatis menghandle tampilan yang akan muncul di interface agen. Nah, masing-masing antara CTI server dan IVR or voice interface ini juga nanti akan terhubung ke database server, ada file server, ada reporting app server, ada call routing application server, ada aux display server, ada call recording server, dan backup server. Nah, ini yang dimaksud dengan multidimensional customer service, di mana untuk channelnya itu ada menggunakan shop atau office dan juga ada menggunakan contact center. Nah, media yang digunakan bisa berupa voice, email, ada text dan video chat, ada mail, self-service, social media, dan web. Sementara untuk device-nya bisa menggunakan smartphone, mobile phone, tablet, laptop, PC, fixed line phone, dan digital TV. Nah, ini untuk terkait pemilihan teknologi. Kategori-kategori yang akan dipertimbangkan yaitu terkait dengan ketersediaan, adanya response times, biaya, kemudahan penggunaan, jumlah resource yang diperlukan. Pertama adalah teknologi phone to live again. Ini untuk dari 1 sampai 5 ini ketersediaannya menyempati angka 5, respon time-nya juga level 5, biayanya ini hanya rendah ya, hanya level 1, kemudian penggunaannya 4, dan jumlah resource-nya hanya 1 orang. Untuk voice self-service juga level 5 sama respon time-nya, biayanya ini 2, level 2, dan kemudian penggunaannya skala 4, dan jumlah resource-nya juga skala 4. Untuk web self-service, ini skala 3 untuk ketersediaan, respon time-nya skala 2, biayanya ini skala 4, dan kemudian penggunaannya skala 2, dan jumlah resource-nya skala 3. Lalu ada email, ini ketersediaannya skala 3, respon time-nya skala 2, lalu untuk biayanya skala 4, kemudahan penggunaannya skala 2, dan jumlah resource-nya skala 3. Lalu ada chat, di mana chat ini ketersediaannya skala 3, respon time-nya skala 4, biayanya juga skala 4, kemudahan dan jumlah resource-nya skala 3. Untuk SMS, ketersediaannya ini skala 5, untuk respon time dan biayanya skala 3, kemudahan penggunaannya skala 2, dan jumlah resource-nya skala 3. Sosial media, ini untuk ketersediaan dan respon skala 3, biayanya skala 4, dan kemudahan dan jumlah resource juga skala 3. Untuk mobile CS application, untuk ketersediaannya skala 5, respon time-nya skala 4, biayanya skala 3,
kemudahan skala 2, dan jumlah resource yang diperlukan skala 4. Nah, tidak semua alternatif teknologi itu harus digunakan untuk menjadi contact center. Kita contoh untuk perusahaan Apple. Apple hanya menggunakan phone dan forum. Untuk Best Buy itu menggunakan semua media dari phone, email, chat, forum, blog, Twitter, Facebook, dan YouTube. Untuk Dell, mereka menggunakan semuanya kecuali YouTube. Untuk DirecTV itu biasanya menggunakan phone, email, forum, Twitter. Google hanya menggunakan forum dan YouTube. Untuk HP, perusahaan HP menggunakan phone, email, chat, forum, Facebook, dan YouTube. Sementara untuk RIM sendiri hanya menggunakan forum dan Twitter. Di sini dapat kita lihat bahwa forum itu hampir digunakan oleh semua jenis perusahaan. Nah, ini yang membuat suatu alternatif itu sangat dibutuhkan atau pertimbangannya, yang pertama harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sesuai dengan ketersediaan resource. Yang ketiga, sesuai budaya dan karakteristik pelanggan. Yang keempat, yaitu start small and go one step at a time. Lalu tidak menggunakan harga sebagai pertimbangan utama. Nah, kita masuk kepada penutup bagian contact center teknologi, yaitu kesimpulannya perusahaan tidak harus menggunakan seluruh teknologi yang tersedia, tetapi dipilih sesuai dengan karakteristik segmen customer. Lalu, teknologi ucapan akan semakin banyak digunakan di masa depan untuk mengotomatisasi proses-proses yang sekarang masih dilakukan oleh manusia. Lalu, integrasi teknologi user interface, teknologi cerdas, database atau data warehouse, serta sosial media akan menjadi tulang punggung utama kontak center masa depan.